Hai, Shalom, selamat pagi adik-adik. Jumpa kembali bersama Kak Vivi di sini di hari Minggu. Dan saat ini kita akan memulai ibadah kita. Mari adik-adik, siapkan hati pikiran, siapkan suaranya untuk memuji nama Tuhan. Halo semua sukacita? Ya, Kakak Vivi yakin adik-adik semua sudah siap. Dan saat ini mari kita berdoa untuk memulai ibadah kita. Lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan sudah berikan kami kekuatan kesehatan. Dan saat ini Tuhan kami akan beribadah. Berkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan-Mu. Saat ini Tuhan kami akan memuji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan pujian kami. Haleluya. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Shalom adik-adik. Selamat datang di rumah Tuhan. Mari kita semua bergembira. Aku gembira, aku bersuka, menari, melompat, bertepuk tangan. Aku gembira, aku bersuka, menari, melompat, bertepuk tangan. Tralalalala, ayo menari. Nari buat Tuhan. Semua siap-siap melompat. Bertepuk tangan. Mana senyumnya buat Tuhan? Di rumah Tuhan. Haleluya. Ayo bergembira bersama-sama. Aku gembira, aku bersuka, menari, Nari buat Tuhan, melompat, melompat buat Tuhan, bertepuk tangan buat Tuhan. aku gembira, Siapa yang aku bersuka, menari, melompat, bertepuk tangan. Ayo menari. lompat lebih tinggi lagi? Ayo melompat. Bertepuk tangan. Bersuka, gembira di rumah Tuhan. Yuk kita duduk yang manis, kita buka telinga dan hati kita. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Adik-adik, ayo kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh sambil mengarahkan hati kita sama Tuhan. Kita ingat kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh
adik-adik, bagaimana? Tadi sudah memuji dan menyembah nama Tuhan. Saat ini kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk diberkati dengan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami sudah memuji nama Tuhan, kami sudah meninggikan nama Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami, pikiran kami dengan firman Tuhan. Berkati kami senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap diberkati dengan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bagaimana adik-adik? Sudah siap semua? Mari kita akan belajar dari tokoh Alkitab dalam Perjanjian Lama. Silahkan lihat tayangan slide berikut. Alkitab berikutnya adalah Abraham. Ketika Abraham disuruh Tuhan untuk meninggalkan tempat tinggalnya dan pergi ke suatu negeri yang belum ia ketahui, ia taat kepada perintah Tuhan tanpa bertanya atau mengeluh. Allah berjanji akan menjadikan keturunan Abraham sebagai bangsa yang besar dan diberkati oleh Allah. Demikian Abraham pergi tanpa kejelasan arah dan tujuan. Ia hanya mengandalkan janji Allah dan ia tetap memegang teguh janji tersebut. Abraham percaya dan dengan sepenuh hati menyerahkan masa depannya kepada janji Allah. Ia harus berpisah dengan sanak keluarga dan lingkungan tempat tinggalnya untuk menjalani perintah Tuhan. Berbagai rintangan dan kesulitan ia hadapi. Puncak dari perjuangannya adalah ketika Tuhan meminta Abraham mempersembahkan Ishak sebagai korban baginya. Anak tunggal yang diperoleh dari Tuhan setelah sekian lama ia menantikannya. Namun karena ketaatannya, ia pun tetap memenuhi perintah Allah untuk mengorbankan anaknya Ishak. Buah dari ketaatannya, Allah meluputkan Ishak dan menggantikan Ishak dengan hewan korban. Melalui ujian ini, Abraham disebut bapa segala orang beriman. Bisa dibaca dengan lengkap ceritanya di dalam Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 14. Mari silakan saksikan video klip berikut ini. Abraham tinggal di Haran. Tuhan berfirman, "Abraham, Aku ingin kau meninggalkan Haran dan pergi ke negeri lain." Tuhan tidak memberitahu Abraham kemana ia harus pergi. "Percayalah kepadaku," kata Tuhan. Tuhan berkata, "Lakukan perintah ini, maka keturunanmu akan menjadi bangsa yang besar." "Mana mungkin," pikir Abraham, sebab Sarah istrinya sudah terlalu tua untuk beranak. "Percayalah kepadaku," kata Tuhan. Hah? Hah? "Pergilah kemana ku perintahkan," kata Tuhan. "Maka keturunanmu akan menjadi lebih banyak daripada jumlah bintang di langit. Keturunanmu akan menjadi berkat bagi seluruh dunia. Percayalah kepadaku."
Abraham pun percaya kepada Tuhan. Dibawanya Sarah, keponakannya yang bernama Lot, dan semua harta benda milik mereka. Abraham pergi mengikuti perintah Tuhan ke sebuah negeri bernama Kanaan. Setibanya di sana, Abraham berkemah di Syichem. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Aku akan memberikan negeri ini kepadamu dan kepada keturunanmu, kata Tuhan. Abraham membangun sebuah mezbah untuk Tuhan di sana. Abraham mengelilingi negeri perjanjian Tuhan itu. Betapa senang hatinya telah mempercayai Tuhan. Maka dibangunnya sebuah mezbah lagi untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas semua janjinya. Bagaimana adik-adik? Sudah melihat tayangan slide video tadi tentang bagaimana Abraham? Nah, Abraham memiliki iman dan percaya yang kuat kepada Tuhan, sehingga apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham tergenapi dalam hidup Abraham. Abraham beriman. Apa yang dimaksud dengan beriman? Beriman artinya mengandalkan atau berpegang teguh pada keyakinan yang dimiliki pada satu hal. Karena itu yang dapat dipercaya dan diandalkan. Itu yang dimaksud dengan beriman. Dan Abraham dalam kehidupannya, Abraham lebih memilih untuk taat kepada perintah Tuhan. Ketika Tuhan memanggil dia untuk meninggalkan keluarganya menuju ke tanah yang Tuhan janjikan, Abraham lebih memilih taat kepada Tuhan. Dan buah dari ketaatan Abraham adalah apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham, Tuhan genapi dalam kehidupannya. Kenapa? Karena Abraham memiliki iman dan percaya yang kuat kepada Tuhan. Ibrani pasal 11 ayat 1 mengatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan Abraham mengambil bagian daripada itu. Maka kita atau adik-adik kita semua sebagai orang percaya harus memiliki dan belajar dari pribadi Abraham. Maka Abraham layak disebut sebagai apa? Bapa orang percaya atau bapa orang beriman. Kenapa? Karena kita bisa belajar daripada iman Abraham. Nah, untuk adik-adik kelas besar, adik-adik nanti bisa menghafal ayat hafalan di dalam Ibrani pasal 11 ayat 6. Kakak ulangi, Ibrani pasal 11 ayat 6. Boleh ayat hafalannya nanti diekspresikan dalam bentuk video dan pakai gerakan. Terima kasih dan mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah itu boleh menguatkan iman percaya kami kepadamu Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan senantiasa memelihara kehidupan keluarga kami. Dan saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan pun memberkati Indonesia. Tuhan memberkati
negara kami. Berikan kami semua umat Tuhan yang ada di Indonesia kekuatan kesehatan senantiasa. Dan semakin hari Tuhan berikan iman percaya kami semakin kuat bertumbuh di dalam Engkau. Kami percaya Tuhan memelihara kehidupan kami sebagai orang percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan berkati gereja kami GBL Sadai Tuhan. Dan berkati seluruh keluarga yang ada di GBL Sadai. Dan berkati kami semua anak-anak Tuhan di GBL Sadai. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan kami akhiri ibadah kami. Haleluya. Amin.